keberatan warga, sampaikan surat kepada lurah dan kapolsek bahwa kami keberatan gitu kan. Iya, begitu. Ya, keberatan dengan adanya perayaan Natal di sini. Pak Prabowo jamin kita dapat beribadah dengan baik. Ya, amin. Kita dapat melakukan hak-hak warga negara yang baik. Kalau yang lain mempunyai hak yang sama, begitu juga kami diberikan hak yang sama. Tetapi kenapa ketika kami mau melakukan hal yang baik, kami dihalangi? Sebentar Pak. Dan ini Pak RT saya, yang notabene sudah saya sampaikan kami mau beribadah. Tapi senyatanya semua saudara bisa melihat orang-orang yang ada. Siapa yang menghalangi kami beribadah? Beberapa hari yang lalu ada kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Bogor. Ada sekelompok umat Kristen yang berencana melaksanakan ibadah Natal di perumahan Cipta Geraha Permai mendapatkan penolakan dari warga sekitar. Kejadian ini menjadi bukti bahwa intoleransi masih marak terjadi di tengah masyarakat. Apa yang terjadi di Kabupaten Bogor bukan hanya masalah sepele yang dapat dianggap sebagai konflik antar individu, tetapi itu adalah sebuah peristiwa tentang hak dasar yang dimiliki setiap warga negara, yaitu kebebasan beragama. Mengapa hal ini bisa terjadi? Itu karena egoisme kelompok mayoritas yang merasa hak mereka lebih penting untuk diutamakan daripada hak kelompok minoritas. Dalam kasus ini, mereka yang menolak ibadah Natal tersebut bukan hanya merampas hak umat Kristen untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, tetapi juga menginjak prinsip dasar kehidupan bersama yang seharusnya diterima semua orang di negeri ini. Dalam video yang dibagikan oleh netizen bernama Permadi Area alias Abu Janda, tampak jelas seorang warga yang dengan lugas mengatakan bahwa mereka menolak perayaan Natal di wilayah mereka. Bahkan mereka mengungkapkan keinginan untuk menahan hak-hak umat Kristen untuk beribadah di tempat tersebut. Pernyataan ini menunjukkan sebuah sikap intoleran yang sangat jelas. Para penolak seakan merasa bahwa ibadah Natal di lingkungan mereka adalah sebuah gangguan, tanpa memperhatikan hak konstitusional orang lain untuk menjalankan agamanya. Padahal dalam Pancasila, negara Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal yang lebih mengherankan lagi, dalam video tersebut terdapat pernyataan seorang umat Kristen yang merasa bingung mengapa mereka yang hanya ingin beribadah justru dihalangi. Ia mengungkapkan ketidakadilan yang mereka rasakan, mengapa ketika kelompok lain merayakan agama atau kepercayaan mereka tidak ada halangan, tetapi ketika mereka ingin melakukan hal yang sama, kelompok tersebut menghalangi mereka. Ini adalah bentuk nyata dari diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang kerap dibiarkan tanpa adanya perhatian dari aparat pemerintah, bahkan dari pihak yang seharusnya menjadi pelindung hak-hak mereka. Sikap egois yang ditunjukkan oleh kelompok mayoritas ini sebenarnya berakar dari rasa ketakutan yang tidak berdasar terhadap kehadiran kelompok lain yang berbeda. Padahal, jika kelompok mayoritas mampu membuka diri dan memahami bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman, maka ketegangan semacam ini bisa dihindari. Alasan masyarakat setempat keberatan dengan ibadat umat Kristen adalah karena alih fungsi rumah tinggal menjadi gereja. Tapi di sisi lain, izin mendirikan gereja juga dipersulit. Akhirnya, umat minoritas terkatung-katung dan tidak mendapatkan haknya. Mereka terpaksa beribadah di rumah. Ironisnya, ketika itu dilakukan, mereka malah digeruduk dan dihalangi. Ketidakadilan ini menggambarkan betapa sempitnya pikiran sebagian orang yang merasa
bahwa rumah ibadah hanya boleh dimiliki oleh mayoritas. Ini adalah bentuk diskriminasi yang nyata dan menunjukkan bahwa sebagian kelompok yang menghalangi hak dasar orang lain hanya karena perbedaan agama. Lebih parah lagi, sikap kelompok mayoritas itu tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga diperparah dengan ketidakberdayaan aparat pemerintah yang cenderung takut menghadapi mayoritas. Banyak dari mereka yang lebih memilih untuk diam atau bahkan ikut serta dalam menekan kelompok minoritas dengan alasan stabilitas politik atau menghindari kecaman dari kelompok mayoritas. Ketakutan pemerintah untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas menunjukkan lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kebinekaan yang seharusnya menjadi prinsip dasar negara ini. Pemerintah harus tegas dalam melindungi hak setiap warga negara, bukan malah menuruti kehendak sebagian pihak yang merasa lebih penting. Di sisi lain, harapan muncul untuk pemimpin daerah khususnya Deddy Mulyadi yang dikenal tegas dalam menghadapi perilaku intoleransi. Deddy Mulyadi sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar di Jawa Barat, memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan jalan keluar bagi kasus-kasus intoleransi semacam ini. Deddy dikenal dengan sikapnya yang tegas dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan memerangi intoleransi. Oleh karena itu, diharapkan ia bisa menjadi teladan dalam menyelesaikan konflik-konflik serupa di wilayahnya, termasuk yang terjadi di Kabupaten Bogor. Deddy Mulyadi juga diharapkan dapat memastikan bahwa semua kelompok, baik mayoritas maupun minoritas, memiliki hak yang sama untuk menjalankan agamanya tanpa adanya diskriminasi atau penolakan. Kang Deddy harus memastikan bahwa pihak berwenang di tingkat lokal tidak takut untuk mengambil langkah tegas terhadap kelompok-kelompok yang berusaha merampas hak-hak kelompok minoritas. Selain itu, Deddy juga harus memastikan bahwa kebijakan yang mendukung kebebasan beragama dan mempermudah izin pendirian tempat ibadah untuk semua warga negara. Selain itu, Presiden Prabowo sebagai pucuk tertinggi juga seharusnya lebih serius dalam menangani masalah intoleransi yang terus bermunculan itu. Kasus penolakan ibadah Natal di Kabupaten Bogor adalah salah satu contoh kecil dari masalah besar yang mengancam kesatuan dan keharmonisan bangsa. Sebagai pemimpin, Prabowo harus memberikan perhatian lebih terhadap kasus-kasus intoleransi dan memastikan bahwa semua warga negara dapat menikmati hak-haknya tanpa rasa takut atau terhambat oleh kepentingan kelompok tertentu. Hanya dengan demikian, kita bisa membangun Indonesia yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua golongan, baik mayoritas maupun yang minoritas. Kita harus berani mengecam egoisme kelompok mayoritas yang menganggap bahwa hak mereka lebih penting daripada hak orang lain. Sebaliknya, kita harus mendukung kelompok minoritas untuk terus memperjuangkan hak mereka dalam beribadah dan hidup tanpa rasa takut akan mendapatkan diskriminasi. Negara harus hadir untuk melindungi mereka yang terpinggirkan, bukan malah memberikan pembenaran terhadap tindakan intoleran yang dilakukan oleh segelintir orang yang merasa lebih berhak. Menghentikan tindakan intoleransi adalah langkah awal menuju terciptanya kehidupan yang lebih baik. Semua pihak harus hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Sebab kebinekaan bukanlah ancaman, melainkan sebuah keniscayaan atas terbentuknya negara Indonesia.